told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hari ini Senin 22 Agustus 2022, kita atas izin dan hidayahnya lah masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam rangka bersama-sama mengikuti kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka SMK 3 Pandeglang tahun 2022. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, termasuk kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mohon izin terlebih dahulu saya untuk memandu acara hari ini dan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Yang keempat, sambutan dan sekaligus berkenan membuka kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka oleh Bapak HCD. Diakhiri dengan penutup atau doa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang akan kita ikuti bersama selama 3 hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, dilanjutkan kembali dengan sambutan arahan sekaligus berkenan membuka kegiatan in-house training kurikulum merdeka SMK Negeri 3 Pandeglang tahun 2022 oleh Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Pandeglang. Dengan segala hormat kepada Bapak Haji Ahmad Suhairi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak pengawas SMK Bapak Haji Jainuddin, yang saya hormati narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Cianjur, Bu Eti Ekawati. Selamat datang di Pandeglang Labuan. Di Cianjur mungkin hawanya dingin, di sini di ruangan sini dingin, Bu, nanti mungkin keluar panas. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa betah di sini dan tentunya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah SMK 3, Pak, saya sebutnya biasanya sudah lebih familiar Pak Dewa. Jadi Dedi Wara itu disingkatnya jadi Pak Dewa. Dan kalau tidak salah saya tadi lihat ada teman-teman dari Kepala Sekolah SMK 5, SMK 10, SMK Babu Najah hadir Bapak Kepala Sekolahnya, SMK 6, SMK 12 yang sama-sama diundang di acara ini. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SMK 3 dan teman-teman SMK 5, 6, 10, 12 dan Babu Najah yang pada kesempatan ini kita bisa bertemu karena Allah ditakdirkan kita hari ini berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dan niat yang ikhlas pertemuan ini akan bermanfaat bagi kita dan menjadi ibadah bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum Merdeka memang sekarang menjadi sesuatu yang lagi ngetren, apalagi implementasinya untuk beberapa sekolah ada yang baru, ada yang mungkin sudah lama. Sudah lama itu bagi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan sekolah SMKPK. Saya sebenarnya sangat salut kepada Pak Dedi Wara dalam kegiatan IHT ini mengundang teman-teman dari sekolah sekitar. Mestinya yang mengundang sekolah sekitar itu yang kemarin dapat SMKPK. Ya, jadi ini mungkin nanti mudah-mudahan nanti SMK 3 menjadi SMKPK juga seperti itu. Mohon dorongan dari Pak Pengawas agar teman-teman secara administrasinya, karena mungkin yang dilihat bukan secara nyatanya tapi secara administratifnya dulu, sehingga nanti ini akan menjadi sekolah bagian dari yang tidak terpisahkan sebagai sekolah rujukan. Karena sekolah SMKPK sudah punya tanggung jawab mendiseminasikan dalam rangka pelaksanaan kurikulum Merdeka. Memang Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah banyak melewati masa-masa kurikulum. Saya selalu kadang-kadang Bu Eti saya sering bercanda begini, kurikulum itu kan benda mati, tapi akan berarti kurikulum itu bukan karena kurikulumnya tetapi gurunya. Jangan sampai kayak iklan teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya teh botol, apapun kurikulumnya, strategi belajarnya gitu-gitu kene. Jadi kurikulum Merdeka ini tantangan terbesarnya justru bukan dari yang barunya, tetapi apakah guru-gurunya mau berubah atau tidak, mau belajar atau tidak. Sementara sekarang dunia pendidikan terpengaruh sangat besar setelah COVID, yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap dunia pendidikan sangat besar adalah kaitan dengan informasi, kaitan dengan teknologi, kaitan dengan hal-hal lain, termasuk persepsi masyarakat dan murid terhadap perolehan ilmu pengetahuan. Jadi kita sekarang sudah diyakinkan bukan satu-satunya guru yang bisa memberikan informasi pengetahuan terhadap anak didik kita. Teknologi dengan zamannya digital, anak-anak yang kreatif bisa jadi lebih dulu dari kita memahami tentang pengetahuan itu. Tanggung jawab terbesar ketika kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka adalah perubahan pada diri sendiri. Saya sering tanya Bu, kalau ketemu dengan beberapa guru, bahkan Pak Pengawas juga sering dengar, saya tanya, apakah kurikulum Merdeka membuat Bapak dan Ibu guru membuat merdeka atau tidak? Jadi cuma tidak berani saja mau ngomongnya tidak gitu. Tuh. Karena kenapa kan? Apakah karena ada perubahan dari sekarang ada CP, SMP, ada perubahan lagi dari capaian pembelajaran ATP, terus modul ajar. Nah itu bahkan kalau kita yang tidak ikhlas jadi beban. Tapi Bapak dan Ibu sebenarnya kalaupun Bapak dan Ibu kreatif, plafon dari Kemendikbud bisa dipelajari, tinggal buka. Cuma persoalannya cara bukanya, laptopnya, pulsanya, kemauannya ada tidak. Jadi kalau saya tidak perlu ngomong secara teknis dan nanti yang urusan teknis Bu Eti dengan Pak Pengawas lebih paham dengan tentang itu. Tetapi bagaimana nanti kita dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini dalam capaian ujung-ujungnya adalah sama dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam C5 itu. Itu sama dengan tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
kita ingin mencetak anak-anak didik kita yang beriman dan bertakwa. Kalau urusan iman, mungkin kalau agama Islam agak syahadat dengan iman. Iman takwanya ya tinggal bagaimana melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Bagaimana kita juga mengajarkan anak-anak didik kita agar anak didik kita mampu bergotong royong dan bekerja sama. Bagaimana anak didik kita mandiri, kreatif, berpikir kritis. Persoalannya lagi, pertanyaan saya adalah kepada teman-teman guru, apakah guru-gurunya juga sudah punya profil guru Pancasila? Itu tantangan terbesar. Apakah mungkin saya sebagai KCD juga punya profil KCD Pancasila? Pak Kepala Sekolah juga seperti itu. Karena bagaimanapun juga, sukses atau tidaknya implementasi kurikulum merdeka adalah ada di tangan Bapak dan Ibu. Hari ini yang akan dipelajari mungkin kebanyakan teori-teorinya, bagaimana bikin bahan ajar, bagaimana bikin modul ajar, bagaimana kita menentukan capaian, bagaimana kita melakukan cara dan teknik asesmen. Apalagi kita berhadapan dengan bagaimana kita dengan menghadapi murid dengan diferensiasi yang ada, kita harus melakukan asistensi itu pendekatannya, bahan ajar yang berubah dan berbeda. Itu ternyata bukan membuat guru menjadi merdeka kata guru. Nah, betul. Jadi saya hanya mancing sebenarnya. Jadi itu tantangan. Apakah itu nanti akan menjadi beban atau tidak? Tetapi Bapak dan Ibu, kita bersangka baik bahwa apapun yang dilakukan ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini terus memberikan, pertama adalah semangat Bapak dan Ibu untuk melaksanakan tupoksi sebagai guru. Terlepas Bapak dan Ibu mau ASN, P3K atau honorer, ketika Bapak dan Ibu sudah masuk di sekolah, murid tidak akan memandang Bapak dan Ibu ASN, P3K atau honorer, tapi memandang Bapak dan Ibu adalah guru. Tanggung jawab guru lebih berat, karena bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga kita bagaimana membangun karakter terhadap anak didik kita. SMK tantangannya jauh lebih besar daripada SMA. SMK kita punya tanggung jawab agar anak didik kita keluar dari SMK mampu bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Masuk dunia usaha dan dunia industri, saingannya bukan hanya orang Labuan, bukan hanya orang Pandeglang, bukan hanya orang Banten. Globalisasi sudah membuktikan persaingan dunia kerja sudah internasional. Apakah kita mau membangun anak-anak didik kita dengan karakter pejuang, karakter anti anti lemah terhadap segala tekanan-tekanan? Itu juga menjadi tantangan yang harus dikembangkan dalam kurikulum ini. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, banyak variabel-variabel yang mendukung. Dan variabel itu yang selalu dijadikan persoalan adalah sarana prasarana. Saya ingin Bapak dan Ibu mampu menjadi guru kreatif dan inovatif ketika sarana prasarana tidak begitu mendukung, tapi mampu melakukan inovatif dan kreatif sehingga capaian ajar yang dicapai itu bisa tercapai. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti ke depan, ternyata kurikulum merdeka juga harus disosialisasikan ke orang tua. Karena sekarang kalau menggunakan kurikulum merdeka tidak ada istilah tidak naik kelas. Begitu ya Bu? Nah kan persoalannya kalau tidak ada istilah tidak naik kelas, kalau nanti pas akhirnya di kelas 3 anak belum mencapai capaian ajarnya, apakah mereka tidak lulus? Nah itu juga nanti silahkan didiskusikan. Bagaimana dalam rangka diferensiasi terhadap anak didik itu agar bisa mencapai capaian pembelajarannya. Tantangan terbesar juga adalah bagaimana guru harus melek teknologi. Setelah COVID, kita berhadapan dengan situasi kondisi yang berbeda dalam belajar. Saya selalu bertanya kepada guru-guru yang hadir, apakah Bapak dan Ibu guru waktu kuliah ada ngambil mata kuliah strategi pembelajaran daring? Enggak ada. Apakah Bapak dan Ibu dalam kuliah bagaimana melakukan
Tapi di dalam bekerja, Bapak dan Ibu berhadapan dengan situasi itu. Zona nyaman kadang-kadang masih kita terlena. Selama 2 tahun kemarin kita berhadapan dengan COVID. Otomatis pembelajaran dilaksanakan jarak jauh, pembelajaran yang mandiri dan menggunakan teknologi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi: membuat nyaman bagi guru, membuat nyaman bagi murid, nyaman karena tidak belajar di sekolah. Tetapi ada juga yang membuat tidak nyaman, karena itu menjadi tugas yang sangat berat. Seorang guru juga seorang orang tua, apalagi ibu-ibu. Banyak keluhan guru narasumber, ibu-ibu mengeluh, saya harus ngajar, mana di rumah juga ada anak yang masih SD, SMP, jadi ngajarnya belum. Ngajar di SMK, ngajar di SD, ngajar di SMP, karena anak-anaknya masih sekolah. Nah, ternyata zona nyaman tersebut sekarang masih terbawa keluhan-keluhan dari kepala sekolah. Masih banyak juga guru masih masuk zona nyaman waktu zaman COVID, sehingga pembelajarannya ini jarak jauh saja. Mudah-mudahan sekarang sudah nyadar, kita berdoa COVID mudah-mudahan sudah hilang 100%. Walaupun tanda-tandanya muncul lagi. Kalau tidak mau dengar COVID muncul, strategi saya adalah tidak nonton TV, itu saja. Jadi tidak ada berita tentang COVID. Jadi saya sudah lama tidak nonton TV, Pak pengawas tidak nonton TV, ada COVID lagi, payuhan ada. Jadi kan nanti membuat kita tidak semangat lagi. Mudah-mudahan kita nanti terus bisa mengekspresikan sebagai guru. Tantangan terbesar lagi Bapak dan Ibu sekalian, di awal sudah saya bilang bagaimana kita membangun karakter anak-anak itu. Saya tidak mau justru guru memberikan contoh yang tidak baik yang bisa dilihat oleh anak-anak. Setiap orang pasti punya kelemahan, termasuk juga guru. Guru juga manusia. Guru juga punya nafsu, guru juga punya keinginan, guru juga punya kesalahan. Tetapi apakah kita mampu memanage agar apa yang kita lakukan itu bisa dijadikan contoh yang baik atau contoh yang tidak baik? Pilihannya ada pada Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan kurikulum merdeka ternyata hari ini kita diawali dengan in-house training. Saya tidak tahu pilihan SMK 3 tadi, SMK apa? Mandiri belajar. Ini mandiri belajar ada 3 mandiri belajar, mandiri berbagi, ada mandiri berubah. Ini baru belajar, nanti setelah itu berubah. Setelah berubah baru berbagi. Kalau tidak salah begitu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini. In-house training ini panitianya kalau mungkin sepertinya harusnya ada pretest biar nanti kelihatan perubahannya tuh. Ada pretest. Setelah ada pretest nanti di akhir ada post test. Berubah kita minimal pengetahuannya. Nanti ditempel tuh hasilnya di situ. Yang nilainya kecil gitu. Nanti habis post test baru kelihatan. Jadi pemahaman tentang kurikulum merdeka ini sudah sampai mana? Karena Bapak dan Ibu, saya juga sebagai KCD pada akhirnya harus buka-buka laman tentang kurikulum merdeka, harus buka juga tentang apa itu kurikulum, apa mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dari segi administrasinya, bagaimana tantangan-tantangan guru dalam pelaksanaannya. Makanya hari ini saya berpesan, mudah-mudahan teman-teman keluar dari kegiatan in-house training ini minimal memahami garis besar kurikulum merdeka, memahami pembelajaran dan asesmen, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka, dan memahami pengembangan proyek penguatan program pelajar Pancasila. Dan yang lainnya silakan mungkin nanti kita akan lihat. Keberhasilan kurikulum tidak seperti minum kopi terasa pahit atau manis. Saya yakin kita menunggu waktu yang tidak sebentar. Hari ini, tahun ini kita mulai merdeka belajar. Apakah nanti perubahannya terhadap anak-anak bisa lihat di 3 tahun yang akan datang? Mudah-mudahan masih kurikulum merdeka. Kalau kita kan semua kopral, tergantung yang di atas.
Jangan-jangan nanti guru-guru merdeka yang sudah paham, yang di atasnya ganti gitu kan. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Ya, karena kan 2024 ganti itu baru mau belajar berubah gitu, nanti benar-benar berubah nanti kan. Tapi berubah lagi. Makanya saya tadi dari awal kita sangka baik saja. Jadi kita berprasangka baik saja. Apa yang harus kita hadapi sekarang hadapi. Persoalan nanti mau berubah atau tidak itu terserah yang atur. Termasuk guru-guru sekarang banyak yang resah Bu, karena ada informasi non PNS akan dihentikan tahun 2023. Nah, jadi saya sebenarnya protes di Palembang ini Bu, guru-guru kebanyakan adalah non PNS. Hampir 52% itu adalah PNS dan sisanya non PNS. Kalau guru-guru non PNS yang dihentikan oleh pusat, nanti yang ngajar siapa? Tapi saya berdoa Bu, dan minta dukungan teman-teman, boleh diberhentikan tapi langsung ganti status dari PNS atau jadi P3K. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang non PNS tetap semangat dan dalam melaksanakan tugas tetap ikuti SOP dan tupoksinya apa tetap dilakukan. Mudah-mudahan kami dari pemerintah Provinsi Banten, saya sebagai bagian dari tupoksinya sesuai dengan Pergub nomor 9 2019 dalam membantu Bapak Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan monitoring terhadap tenaga pendidikan, terhadap kurikulum, terhadap pembiayaan, itu selalu mendorong. Mudah-mudahan perhatian pemerintah Provinsi Banten tetap ada untuk teman-teman di non PNS. Dan untuk itu pula karena bagaimanapun juga tidak munafik, bagaimanapun juga kesejahteraan, ketenangan dan juga tanpa konflik akan membuat kita nyaman dalam bekerja. Mudah-mudahan teman-teman menciptakan situasi itu di sekolah masing-masing, karena konon kabarnya sebuah organisasi terutama di sekolah akan menjadi kondusif apabila ekosistem di sekolah itu kondusif. Ekosistem yang kondusif itu bagaimana pola komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid. Jangan sampai komunikasi ekosistemnya yang salah. Saya sebelum menjadi KCD, baik waktu di Serapon maupun di Pandeglang, sempat menjadi yang menangani guru sebanten. Kasus-kasus guru itu unik-unik. Tapi urusannya hanya berpangkal 3. Urusannya duit, urusannya nafsu, urusan jabatan. Urusan jabatan tidak mau gantian jadi pegang jabatan apa, jadi ribut. Urusan duit tidak kebagian apa, jadi ribut. Urusan nafsu, itu nafsu itu bisa jadi guru dengan guru, guru dengan murid. Ya, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya saya menjadi, tetapi itu akan kita minimalisir, minimal kita melakukan pembinaan, karena ini sangat kuat. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan kurikulum Pancasila, kurikulum merdeka dengan tujuan implementasi melalui profil pelajar Pancasila kalau guru-gurunya juga tidak mencerminkan profil guru Pancasila. Itu kalau istilah Pancasilanya mungkin karena kenegaraannya saja Pancasila, kalau dibawa ke Islam ya atau akhlakul karimah. Jadi tantangan terbesar kita bagaimana juga termasuk saya membagi guru juga ada zona-zona macam-macam. Ada yang zona nyaman, ada yang zona kreatif, ada yang zona juga kreatif tidak, nyaman tidak. Status quo, jadi ya. Itu ada yang seperti nyaman karena ya udah seperti ini juga dari dulu juga begitu, juga anak makanya dengan metode hukuman tetap lulus gitu. Anak itu simpan aja di sekolah 3 tahun nanti juga lulus, ada yang agresif ikut kegiatan apa, bikin aplikasi apa, sehingga nanti ada beberapa hasil karyanya. Kenapa saya mungkin KCD yang aktif di beberapa medsos, kadang-kadang menggunakan akun palsu juga untuk kontrol guru-guru. Jadi nanti tahu oh ini guru ini seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tantangan terbesar itu saya yakin Bapak dan Ibu bisa melewatinya. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan
dari narasumber dari Pak Pengawas, dan itu menjadi bekal kita dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di masing-masing sekolah. Tantangan terbesar lagi adalah tentunya pola komunikasi kita dengan teman-teman di sekolah, dengan kepala sekolah, di manajemen. Kita pantau itu semua, karena terus terang setiap sekolah di RKS kita ikut campur dan melihat dan memverifikasi agar kegiatan-kegiatan kita bisa terlaksana. Bapak dan Ibu sekalian, saya berpesan bahwa dalam kegiatan-kegiatan awal tahun ini tentunya ada banyak perubahan-perubahan, termasuk perubahan dari wakil kepala sekolah, perubahan wali kelas, pembina. Itu nanti biasanya ada tunjangan tambahan ya Pak ya. Nah, itu udah keluar dulu. Kalau nanti agak telat-telat itu karena biasanya ada perubahan SK. Saya tidak mau nanti ada yang SMS saya atau SMS atau WA ke anggota dewan. Oh ini tunjangan begini telat. Itu perlu proses Bapak dan Ibu sekalian. Karena sekarang jalur komunikasi itu sangat terbuka. Setiap guru saya punya keyakinan punya akses ke pengambil kebijakan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya akses ke gubernur, punya akses ke kadis, punya akses ke dewan. Kalau ada urusan-urusan internal, komunikasikan dulu di sekolah, komunikasi dulu dengan KCD, dengan Pak Pengawas, sehingga nanti ada persoalan-persoalan. Kalau kita bisa selesaikan bersama, selesaikan bersama. Tidak ada yang tidak mungkin bisa selesai. Kalau toh kita komunikasi terbuka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu mungkin saya tidak banyak. Saya sebenarnya tadi bikin slide untuk bukti fisik panitia saja kalau itu ada kegiatan seperti itu, di mana saya melihat juga bagaimana nanti tupoksi KCD dengan kaitannya pelaksanaan kurikulum merdeka, bagaimana nanti KCD dibantu oleh Pak Pengawas. Tapi pengawas itu sekarang semakin hari semakin langka Bapak dan Ibu. Di Pandeglang Pak Haji aja temannya hanya satu. Mestinya dari 110 sekian tadi kita maksimal ada 10, tetapi yang ada hanya 2 pun tahun depan dia sudah menyerah, mundur karena takdir beliau akan kapah. Kita doakan mudah-mudahan nanti bisa ada penggantinya dan beliau juga tetap terus semangat untuk membimbing kita, sehingga dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu tentunya banyak faktor karena harus disupervisi juga. Makanya Pak Kepala, saya nanti minta jadwal ke seluruh kepala, Pak Pengawas, jadwal supervisi kepala sekolah terhadap guru. Nanti hasil IHT ini disupervisi Pak Kepala. Kalau ada waktu saya mau ikut supervisi, mendampingi Pak Kepala, jadi mau monitoring. Nanti saya duduk di belakang, mau melihat Bapak dan Ibu ngajar. Apa bedanya sih waktu zaman saya sekolah SMA dulu dengan sekarang? Apa bedanya kurikulum merdeka dan kurikulum tidak merdeka? Apakah juga akan ada supervisi menjadi tidak merdeka? Jadi mudah-mudahan nanti kita buktikan hasil IHT ini ada perubahan atau tidak. Jadi Pak Kepala, saya termasuk SMA 5, SMA 10. Nanti tolong buat jadwal supervisi masing-masing kepala sekolah, SMK swasta juga, Pak Gunaga. Nanti saya bukan ikut supervisi tapi monitoring kegiatan supervisi. Jadi nanti di situ saya ingin melihat Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran dengan anak-anak didik kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus semangat sehingga nanti capaian ajarnya bisa tercapai. Itu saja mungkin. Saya mohon maaf apabila apa yang saya katakan tidak berkenan, karena tadi saya katanya harus membuka ya. Maka dengan izin Allah, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan in-house training dalam rangka implementasi kurikulum merdeka di SMK N3 Pandeglang secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.